sebenarnya buat teman-teman apalagi yang masih baru masuk semester, sebenarnya fasilitas tuh ada, cuman kita yang nggak mau manfaatin aja. Kita ada ESO loh, terus ada kalau mau di luar di Lampung ISEC juga cukup bagus kan gitu, nggak harus keluar di uang. YouTube gitu. series banyak Iya, banget. di YouTube banyak gitu, apalagi di sini wifi-nya kenceng banget kan. Selamat siang, Sobat Unila. Hari ini kita akan ngobrol lagi nih dalam segmen karir dengan saya Johan sebagai Kepala UPT Pengembangan Karir Unila. Hari ini kita kedatangan alumni pertanian ya? Iya, pertanian. Alumni pertanian. Mungkin kita langsung kenalan aja kali, silakan. Mas. Oke, terima kasih Mas Johan. Saya Sugeng Haryanto. Saya lulusan dari jurusan Agroteknologi angkatan tahun 2013. Lulus tahun 2017. Terus untuk aktivitas sekarang karyawan di PT Nestle Indonesia. Nestle Indonesia. Boleh cerita nggak perjalanan karirnya? Sedikit lulus ngapain aja sampai akhirnya sekarang di Nestle gitu. Oke, perjalanan karir. Jadi waktu itu tuh ujian kompre di bulan Juli. Kompre di Juli tapi wisudanya di November. Karena waktu itu prinsipnya yang penting dapat SKL dulu nih. Karena kalau kita udah wisuda tuh pasti orang nanya nih kerja di mana. Tapi kalau baru dapat SKL kan orang nggak nanya gitu. Oh, jadi nge-hold dulu yang penting punya SKL dulu. Punya SKL. Okay. Nah, waktu setelah dapat SKL nge-hold wisudanya di November. Tapi dari Juli sampai November tuh nyebar lamaran, ada kali 30 lamaran. Nge-hold itu biar dapat menamping wisuda apa? Enggak sih, biar dapat kerja santai dulu, karena kan waktu itu kawan-kawan juga belum banyak yang wisuda kan, jadi masih banyak yang di kampus. Jadi yaudah deh, coba ngelamar kerja dulu pakai SKL. Waktu itu banyak sih beberapa kali interview sampai akhirnya keterimanya itu pertama di PT Paragon Teknologi Innovation untuk produk Wardah Makeover itu di Februari 2018, kurang lebih 8 bulan. Habis itu baru pindah ke Nestle. Ingat nggak berapa kali interview kira-kira? Puluhan. Oke. Puluhan. Ada kaitannya nggak nih bidang ilmu sama yang dijalanin sekarang karir? Kalau sekarang sih nggak. Kalau basic ilmunya nggak. Sama sekali atau? Sama sekali ya. Ada yang kepake berapa persen gitu misalnya dari kuliah? Kayaknya nggak ada yang kepake. Nggak ada ya? Karena pure mungkin kayak di pertanian tuh ada mata kuliah kewirausahaan. Sama waktu itu ngambil pilihannya praktek kewirausahaan. Mungkin itulah yang kepake karena kan sekarang di bidang sales komersial kan gitu. Berarti mata kuliah pilihannya. Iya, mata kuliah pilihan yang kepake. Oke. Itu kalau nggak ada mata kuliah itu nggak ada yang kepake. Mas Sugeng, jadi podcast ini kan ceritanya untuk membangun kesadaran karir buat teman-teman adik-adik mahasiswa nih yang sekarang masih punya waktu sangat banyak mereka sebenarnya. Saya punya pertanyaan retoris lah. If only kalau Mas Sugeng bisa pulang ke zaman kuliah, knowing what you know sekarang gitu, apa yang akan dicicil? Oke, jadi kalau misalnya untuk karir ya, flashback nih gitu setelah kurang lebih 2 tahun lah, 2 tahun berkarir gitu, terus sekarang baru ngerasa, kenapa sih dulu waktu di kampus nggak ngelakuin ini gitu. Yang pertama adalah melatih kemampuan berbahasa asing. Bahasa asing. Yes. Oke. Karena sebenarnya ini setiap orang punya versi masing-masing ya gitu. Karena kebetulan sekarang di multinational company, terus kita pasti ketika ngelamar kerja pengen tuh masuk ke perusahaan besar gitu, perusahaan multinasional gitu. Tapi kan Unila kan 550, standar lulusnya tinggi lah berarti. Harusnya sudah bisa. TOEFL kan 550 kan? Iya, cuman kan untuk bisa lebih ini lagi speakingnya mungkin sebenarnya lebih kemampuan vocab, karena kalau misalnya itu kan grammar belum tentu nih kita jago grammarnya, tapi ternyata waktu diajak conversation karena kita nggak biasa terlatih, kita justru nggak bisa jawab apa-apa gitu. Nah jadi salah satu itu kemampuan bahasa Inggris, karena terutama kalau misalnya kita mau masuk manajemen trend di suatu perusahaan multinasional, ya itu bahasa Inggris jadi penting banget, karena atasan kita, kadang mentor kita itu juga bukan orang Indonesia gitu, sedangkan kita harus ngimbangin mereka dong, bukan mereka yang ngimbangin kita gitu. Dan ketika kita berkomunikasi sama native speaker tuh beda banget ketika kita ngobrol sama orang Indonesia yang ngomong bahasa Inggris biasa. Kemampuan bahasa asing. Ya sebenarnya bukan cuma bahasa Inggris sih gitu, bahasa Mandarin, karena kan kita nggak bisa nutup ya kalau misalnya sekarang Cina begitu besar
pertumbuhannya, terutama terhadap perekonomian gitu. Jadi beberapa perusahaan asal Cina pun salah satu kriterianya itu mewajibkan bahkan bukan bahasa Inggris gitu, bahasa Cina gitu. Termasuk kemarin emang bener-bener orang Cina itu kan nggak terlalu pentingnya buat mereka bahasa Inggris gitu. Mereka lebih bangga pakai bahasanya Chinese, Jepang, Itali kan dia lebih senang pakai bahasa sendiri ya. Iya gitu. Dan emang warganya pun bener gitu, kayak waktu itu baru awal tahun kemarin sih gitu, ke Shanghai, ke Miniso, itu nanya ukuran sepatu sama karyawannya, bahkan di hotelnya di Shanghai-nya aja mereka tuh nggak ngerti gitu bahasa Inggris sama sekali gitu. Jadi kalau memang kita mau berkarir di perusahaan mereka, ya mau nggak mau kita yang harus ngimbangin mereka nih untuk belajar bahasa mereka gitu. Ya, tuntutan ke pekerjaan di perusahaan multi level ya, multinasional, jadi bahasa tidak hanya Inggris, harus bahasa-bahasa lain gitu. Nah, Mas Sugeng sendiri menyicil bahasa itu mulai dari kuliah apa setelah lulus baru belajar serius? Baru belajar SMA tuh udah pernah kursus, sudah pernah serius lah gitu. Cuman waktu kuliah sama sekali nggak, maksudnya ya udahlah gitu, nggak pernah difokusin gitu. Abis itu fokus lagi itu setelah lulus kuliah gitu. Waktu lulus kuliah ngelihat beberapa rekrutmen, waktu kuliah tuh kita nggak pernah ngeliat tuh, mungkin teman-teman juga nih mulai diperhatiin, walaupun kita masih kuliah, coba deh lihat kriteria apa sih yang dibutuhin perusahaan gitu. Jujur waktu kuliah tuh bahkan kayak nggak tahu nih lulus mau jadi apa gitu. Jangankan untuk ngelihat kriteria apa yang diminta perusahaan, kita aja bingung nih lulus mau jadi apa gitu. Jadi mungkin berarti Mas Sugeng juga mengalami fase itu ya? Iya, ngalamin fase itu. Jadi kayak aduh, kuliah pertanian, lulus gue jadi apa nih gitu. Jadi waktu itu makanya banyak interview karena ngarang nih. Pokoknya gue punya CV, gue punya SKL, gue setiap ada lowongan yang bisa masuk, gue apply gitu. Nah akhirnya di situ pas udah lulus baru ngeliat lagi apa sih yang dibutuhin perusahaan, dan ternyata memang bahasa itu penting banget gitu. Ya, ada sedikit cerita lucu waktu itu 2016 tadi yang saya ceritain. PT Nestle kan kerja sama PT PKK bikin rekrutmen di aula pertanian. Waktu itu sudah selesai psikotesnya, masuk ke tahap wawancara. Sebelum tahap wawancara, pihak Nestle ngomong tuh di depan forum, setelah ini akan diadakan wawancara dengan bahasa Inggris. Bagi yang merasa tidak siap, silakan untuk meninggalkan ruangan. Hampir setengah ruangan keluar anak Unila. Terus si orang Nestle-nya bingung, loh, kok ini keluar semua Mas? Ya begitu kondisinya gitu ya. Ya kemampuan bahasa nggak bisa ditawar ya. Iya. Nggak bisa ditawar ya. Bener. Oke. Sebenarnya buat teman-teman apalagi masih baru masuk semester, sebenarnya fasilitas tuh ada, cuman kita yang nggak mau manfaatin aja. Kita ada ESO loh, terus ada kalau mau di luar di Lampung ISEC juga cukup bagus kan gitu, nggak harus keluar di uang. YouTube gitu. series banyak Iya, banget. di YouTube banyak gitu, apalagi di sini wifi-nya kenceng banget ya. Nah, apalagi wifi-nya kencang ya. Drakor itu yang di. Iya. Oke. Selain bahasa Mas, apa? Selain bahasa, Kira-kira mau dicicil kalau misalnya bisa pulang ke masa kuliah. skill soft skill sih, Soft gitu, skill. kemampuan lain kayak Terutama? desain grafis, editing, gitu-gitu. Apalagi kalau misalnya sekarang teman-teman mau masuknya ke posisi-posisi yang general gitu, kayak komersial, marketing, atau supply chain, itu kemampuan itu cukup apa ya? Sebenarnya pendukung aja sih, bukan yang penting. Cuman kalau kita mendukungnya di bagian mana? Nah, makanya kalau misalnya mungkin nih kita punya event gitu. Kalau misalnya kita punya kemampuan editing, kita bisa ngedit sendiri. Atau misalnya kita punya kebutuhan untuk bikin flyer untuk promosi nggak tergantung marketing. Ya, misalnya masuknya di marketing atau di brand eksekutif nih gitu. Di brand kita mau ada produk baru, terus kita mau bikin flyer untuk promosi di media sosial gitu. Kita nggak perlu maksudnya nyusahin orang lain atau minta bantuan orang lain, karena kita bisa punya skill itu, ya udah kita bisa buat sendiri, dan kita bisa buat nih sesuai sama keinginan kita maunya kayak mana gitu. Saya beberapa kali ngasih tugas gitu Mas, bikin poster mahasiswa. Masih ada loh yang bikin poster pakai PowerPoint, padahal ada Canva. Ya simpelnya bisa pakai Publisher padahal kan untuk di Freepik gitu. Saya banyak aplikasi-aplikasi yang bisa ngebantu. Apa ya, kayak ngebungkus lah ya. Mungkin desain itu kayak buat kemampuan desain itu buat ngebungkus konten yang ingin kita sampaikan, dan semua posisi butuh itu kan. Iya benar. Nah, waktu kuliah sendiri nggak pernah kepikiran tuh? Enggak, sama sekali nggak kepikiran. Waktu buat tugas presentasi gitu misalnya? Ya cuman sekedar PowerPoint aja sih, tapi kalau untuk
Waktu itu sempat sih buat, karena kan waktu itu sempat dapat PMW juga nih, dapat ibaratnya PMW, bikin posternya buat promosi, ya cuman di situ aja sih. Itu udah akhir-akhir itu semester akhir juga belajarnya gitu. Tapi nggak diseriusin, ini udah cuman buat itu aja, tapi nggak kepikiran bahwa oh nanti waktu kerja bakal kepake nih skill ini gitu. Ya. Oke teman-teman, tadi kita tangkap 2 poin nih dari Mas Sugeng. Skill yang terlihat remeh tapi sangat dibutuhkan dan bisa dicicil ternyata. Kemampuan bahasa dan kemampuan desain dasar lah ya. Iya. Oke, Mas, kalau misalnya di posisi sekarang, soft skill apa yang paling dibutuhkan untuk menjalankan job desk-nya nih? Sekarang di head sales ya? Iya, head area lah ya? General trade channel. Oke, apa soft skill apa nih yang kira-kira sangat dibutuhkan? Soft skill yang sangat dibutuhkan itu banyak sih, termasuk kemampuan kita komunikasi, leadership, terus problem solving, terus bargaining power. Itu empat skill tadi di masa kuliah bisa dicicil nggak sih sebenarnya? Bisa banget. Kalau teman-teman itu ikut organisasi, itu udah pasti bakal dapet tuh semua skill itu gitu. Karena sebenarnya posisinya sama ketika kita kerja sama kita organisasi. Cuman bedanya mungkin lebih kepada tanggung jawabnya, sama profesionalitas sama toleransinya ketika kita ngelakuin kesalahan gitu. Karena kalau misalnya kita kerja kan kita dituntut untuk profesional dan sebisa mungkin untuk perfect kan gitu. Tapi kalau organisasi kan wadah kita untuk belajar. Jadi organisasi itu mininya pekerjaan lah ya, trialnya pekerjaan. Tapi sayangnya gini Mas, tren yang berlaku di 2-3 tahun terakhir ini organisasi sepi peminat. Udah kayak jurusan. Iya benar, sepi peminat. Organisasi kampus itu sulit mencari kader gitu. Padahal itu penting banget sih, termasuk gini sih, kalau misalnya apalagi untuk fresh grad, teman-teman tuh lulus, kalau misalnya cuma ngandelin IPK, ngandelin nilai, semua juga bisa punya gitu. Semua lulusan tuh pasti punya IPK sama punya ijazah, punya transkrip gitu. Tapi belum tentu semua orang tuh punya pengalaman organisasi. Nah nanti akan sulitnya adalah setelah teman-teman interview. Nggak mungkin HR itu apalagi yang apply-nya nggak sesuai, nggak linear nih sama jurusannya. Terus HR itu mau nanya apa kalau nggak tentang apa yang kalian, aktivitas apa yang dilakuin kan waktu di kuliah gitu. Akhirnya akan bingung sendiri gitu. Mas dulu ikut organisasi apa? Dulu waktu di Unila ikut komunitas integritas, ikut hima jurusan sama BEM fakultas. Itu aja masih kerasa kurang ya? Itu masih kerasa pas kerja ya? Iya, kerasa kurang. Kayak kenapa dulu cuma ikutnya yang di kampus aja sih, ngapa nggak coba yang di luar kampus gitu? Kenapa harus nyaman aja gitu, nggak coba keluar gitu? Iya. Soft skill tadi itu masuk ke soft skill yang memang dibutuhkan di 4.0 sekarang ya. Terutama kayak problem solving. Di kampus tuh kalau saya ngajar, kadang-kadang mahasiswa masih enggan berkonflik. Jadi udahlah cari aman aja. Nggak mau cari masalah gitu. Bisa ya, bahwa sebenarnya konflik itu penting kan untuk dikelola ya, untuk belajar kita kelola gitu. Iya benar, karena kalau misalnya di dunia kerja gimana gitu yang Mas hadapi? Karena kalau dunia kerja itu kita pas konflik itu nggak bisa kita hindarin ya gitu, bisanya kita hadepin gitu. Nah apalagi kalau misalnya kita mimpin suatu tim gitu, pasti itu setiap orang tuh punya pemikiran masing-masing, terus punya punya keinginan masing-masing gitu, punya ego masing-masing gitu. Dan kalau misalnya kita nggak bisa ngelola konflik itu ya pecah, endingnya justru bakal buruk kan gitu. Tapi kalau misalnya memang kita udah terbiasa untuk memanage konflik, untuk bisa memahamin karakter satu persatu gitu, itu ngebantu banget sih nanti ketika waktu kerja. Kayak hal yang receh aja, kayak kalau misalnya diskusi di kelas. Takut tuh kalau berbeda pendapat ya. Takut di debat. Atau ya sudahlah gitu biar cepat selesai kelasnya gitu. Padahal itu momen-momen penting untuk melatih argumentasi, menghadapi konflik gitu kan ya. Kalau di perusahaan Mas sendiri, budaya perusahaan yang budaya kental perusahaan yang Mas rasa harus semua orang juga punya apa? Ya kan setiap perusahaan punya budaya nih gitu. Nah budaya pasti bagus-bagus kan nih gitu. Nah budaya apa yang mungkin yang bisa di-sharing yang
biar adik-adik mahasiswa tahu gitu kalau budaya kerja itu seperti ini loh. Kalau budaya kerja mungkin secara general sama sih, tapi karena basicnya Nestle tuh dari Swiss kan Eropa gitu. Kita biasanya lebih orangnya taktis, konkret, terus gimana caranya supaya kita tuh bisa lebih inisiatif gitu, lebih solution oriented mungkin ya. Iya, pokoknya lebih gimana ya? Kita tuh dituntut untuk setiap menyelesaikan masalah itu kita bisa lebih inovatif lah dalam menghadapin masalah yang kita dapat gitu, baik itu masalah secara general ya, bukan masalah antar individu tapi masalah kan pasar di lapangan juga ya. Karena di pasar berubah, jadi kayak lebih dituntut untuk cepat sih gitu, untuk semuanya tuh cepat. Nah, terkait tadi itu ketaktisan dan apa namanya solution oriented, bisa nggak sih dicicil dari kuliah? Bisa. Dalam bayangan Mas gitu. Biasanya kan ini soalnya biasanya kan nyesel tuh belakangan ya. Sekarang kan sudah berkarir, coba dulu gue begini, nah gitu. Bisa banget sih sebenarnya, kayak dari kita manage waktu kita sih waktu di kuliah gitu. Nggak ngebiasain dan udah kerjaan gitu, karena mungkin kalau misalnya kerja kalau kuliah kan kita nggak terlalu dimarahin kalau misalnya belum selesai atau apa gitu, tapi kalau di kerjaan kan beda gitu. Nah itu mungkin ada hubungan juga gitu deh kenapa teman-teman tuh perlu organisasi gitu, karena ketika teman-teman harus kuliah, kalian tuh harus tetap manage waktu kan, gimana supaya IPK itu tetap harus stabil, nilai tetap stabil, tapi harus punya waktu juga untuk organisasi, terus tugas kerjaan yang umum yang wajibnya itu juga nggak ketinggalan gitu. Jadi bisa banget dari kita kuliah tuh udah mulai belajar untuk gimana sih nge-manage waktu kita supaya kita tuh bisa lebih taktis lah gitu ke depannya. Iya. Tapi masalahnya kalau nggak ikut organisasi, nggak ikut kerja nebeng, yang di-manage apa ya? Memanage antara waktu main dan main gitu. Iya. Kecuali emang mau ke jalur profesi khusus ya gitu, kayak mungkin kalau memang IT itu kan nggak terlalu gitu. Tapi ya rata-rata itu kayak Mas bilang ini general ya, rata-rata perusahaan juga membutuhkan yang inovatif gitu kan. Dan mahasiswa punya banyak waktu untuk nyicil itu sebenarnya kan. Iya banyak, apalagi kalau misalnya udah semester 6 semester 7 tuh kayak dulu aku juga udah nggak banyak kuliah kan ya, kuliahnya udah selesai, paling cuma skripsi gitu. Skripsi itu sebenarnya kalau dikerjain seminggu udah selesai, habis itu tinggal revisian tuh di luar faktor lain gitu ya. Kalau kita serius mah selesai cepat gitu ya. Iya. Jadi kalau saya recap tadi Mas, ada beberapa poin skill ya. Hard skill yang bisa dicicil itu kayak bahasa asing dan kemampuan desain grafis dasar gitu ya. Itu ternyata sangat dibutuhkan di dunia kerja dan juga ternyata bisa dicicil dari sekarang gitu ya. Oke, kalau yang soft skill tadi yang saya soroti ada yang pertama ada problem solving ya, bagaimana kita memecahkan masalah. Jadi kalau ini saya kaitin sedikit sama teori psikologi ya Mas ya, biar teman adik-adik mahasiswa memahami gitu. Jadi semua soft skill itu teman-teman itu bukan bawaan. Artinya tidak ada orang yang lahir sudah lengkap soft skillnya. Kalau saya analogikan sama seperti otot. Jadi nggak ada anak yang lahir itu sudah six pack, itu nggak ada gitu. Semua butuh latihan gitu ya. Nah artinya soft skill yang dibutuhkan di dunia kerja itu bisa dilatih, dan ingat latihan itu butuh waktu. Ya kan, butuh, maksudnya nggak kayak kita gigit cabai pedas gitu, kita butuh beberapa kali trial error untuk akhirnya kita menguasai skill tersebut. Dan karena teman-teman mahasiswa punya waktu yang banyak, harusnya boleh dicicil ya. Dari semenjak kuliah. Ada lagi nggak Mas pesan buat teman-teman mahasiswa? Mungkin buat teman terutama yang masih baru masuk gitu, atau mungkin yang kayak mana nih, aduh udah terlanjur, udah lulus, udah nggak ikut organisasi, nggak improve kemampuan bahasa Inggris gitu. Sebenarnya teman-teman masih banyak peluang gitu. Banyak kok perusahaan-perusahaan yang nerima yang mau magang, atau organisasi-organisasi di luar kampus yang komunitas-komunitas yang juga walaupun teman-teman itu udah lulus, teman-teman bisa masuk ke sana untuk nggak ada yang telat sih gitu. Upgrade skill ya, untuk upgrade skill. Jadi nggak ada yang telat walaupun udah
udah lulus sambil nunggu dapat kerjaan, ya teman-teman bisa manfaatin waktu luangnya ke sana, karena pasti nanti waktu interview juga akan ditanya nih gitu, selama jeda dari dulu sampai sekarang ngapain aja aktivitasnya gitu. Kalau misalnya teman-teman aktivitas yang positif juga nggak ada yang bisa di-sharing gitu saat interview. Mentok yang dijual panitiaan, panitia apa? Panitia ospek. Bagian apa? Konsumsi. Iya, itu tadi kan general Mas ya. Nah sekarang kalau saya minta tolong Mas kasih pesan ke teman-teman mahasiswa yang klasik nih, yang masih merasa salah jurusan. Nah, kalau kita lihat portofolio Mas kan agak beda nih antara jurusan sama pekerjaan. Ada pesan nggak khusus buat mereka yang masih merasa salah jurusan? Pesannya kalau udah terlanjur nih udah nyembur ya, mau nggak mau kita harus renang gitu, kita nggak bisa diem terus merenungi gitu. Jadi nggak masalah sih gitu, teman-teman yang penting tahu nih kira-kira plannya atau harapannya ke depannya apa gitu. Kalau misalnya memang cuma mau kerja di perusahaan gitu, sekarang itu banyak banget posisi yang general gitu, jadi nggak harus melulu kayak aku pertanian buktinya bisa masuk ke sales department gitu. Beberapa teman juga bisa masuk ke marketing, bisa masuk ke supply chain gitu. Jadi yang penting teman-teman fokus terus tahu nih apa yang harus dilakukan untuk meningkatin soft skill sama hard skill teman-teman semua. Karena sebenarnya kuliah juga kan kita cuma ngebentuk cara berpikir kita sih, gimana membangun pola pikir kita gitu selama kuliah gitu. Karena kayak tadi kalau ditanya ilmu apa yang bisa diterapin waktu di kerjaan tuh nggak ada sebenarnya gitu, tapi kemampuan kita waktu di kuliah kayak kita dikasih soal, kita mecahin masalah itu, nah kemampuan kayak gitu sebenarnya yang dipakai lebih kepada soft skill kita yang dapat. Iya. Sedikit ya sebelum closing. Sebenarnya kan kalau mau jeli teman-teman mahasiswa melihat nih Mas, semua entry point kebanyakan di swasta dari marketing. Iya. Bank juga sekarang jarang yang ngeluarin ODP gitu, jarang. Ya dari sales semua dulu. Jadi ibaratnya mereka mau bikin seleksi alam gitu. Kalau kamu survive di marketing, kamu akan survive di divisi-divisi lain gitu kan. Dan ketika dia dari marketing berarti dia kenal lapangan gitu. Nah, sayangnya saya pernah survei. Jadi anak Unila itu masih ada gengsi untuk marketing. Nah, saya minta sedikit ya Mas, bisa kasih wawasan sedikit ya, kalau marketing tuh sebenarnya nggak hanya kamu menjajakan sesuatu gitu. Jadi biar merubah pandangan bahwa marketing itu agak gimana gitu. Jadi sebenarnya biasanya tuh yang salah paham adalah sales sama marketing. Nah kalau sales itu atau komersial kita lebih fokus pada penjualan. Target kita adalah penjualan. Nah kalau marketing target kita itu adalah bagaimana kita bisa meningkatkan brand image suatu produk kita di masyarakat. Artinya demand create lah untuk meningkatkan permintaan terhadap produk itu di masyarakat gitu. Nah sebenarnya sales itu nggak melulu kita langsung jual produk ya, apalagi yang teman-teman S1 nih kuliah gitu pasti posisinya beda gitu, walaupun nyampe yang paling head of nasional atau head of zone, head of dunia, kalau misalnya dia fokus pada penjualan pasti tetap namanya sales gitu. Sebenarnya teman-teman nggak tahu nih sales ini salesnya yang seperti apa gitu. Udah denger sales udah langsung jualan nih. Iya udah pokoknya udah image-nya udah jelek aja gitu. Nggak dikulik dulu nih salesnya nih posisinya apa gitu. Terus tanggung jawabnya seperti apa gitu. Ya karena masih ada stigma, aduh jualan nih. Iya, keliling-keliling bawa barang gitu kan. Sales itu gitu. Yang ke rumah door to door gitu. Iya. Itu karena saya perhatikan kebanyakan entry levelnya pasti marketing. Apalagi mohon maaf untuk yang jurusan-jurusan yang general ya. Iya. Kalau dia seperti IT kan sudah jelas jalurnya gitu kan ya. Nah, masalahnya untuk yang general ini kebanyakan entry levelnya sales dan marketing gitu. Oke. Ya gitu teman-teman Sobat Unila, itu bincang singkat kita dengan Mas Sugeng. Jadi teman-teman sebenarnya mempersiapkan karir itu bisa sedini mungkin. Ya Mas Sugeng ya? Yep. Bisa sedini mungkin dan bisa dilakukan dari kegiatan-kegiatan pembelajaran di kelas ya, terus juga organisasi gitu, dan juga sekarang ada internet. Semua ada di sana. Iya, di YouTube. Iya, di YouTube semua ada gitu ya, semua free. ada free lagi gitu ya. Tergantung kita mau atau enggak gitu ya. Ya teman-teman, untuk informasi pengembangan karir lebih lanjut, teman-teman bisa main-main ke unit pengembangan karir Unila, letaknya di Gedung Balai Bahasa lantai 1. Di sana ada berbagai macam program yang bisa teman-teman ikuti untuk mengembangkan karir.
Terima kasih Mas Sugeng atas Oke, waktunya. sama-sama. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya Johan sebagai Kepala UPT PKK untuk sesi ini undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.